disempurnakan. Karena Allah itu pasti menyempurnakan umatnya. Cuma kan ada yang kelihatan, ada yang enggak. Ada yang sempurna fisiknya, tapi hatinya ada noda hitam. Gimana nih menjelang Ramadan nih, persiapannya seperti apa nih? Persiapannya adalah pengen sehat supaya bisa full, karena waktu Ramadan tahun lalu saya masuk rumah sakit kena DB. Jadi saya baru ngebayarin yang kemarin bolong dirawat di rumah sakit. Nah, mudah-mudahan persiapannya adalah menyehatkan fisik dan mental, karena insya Allah habis Lebaran saya atas izin Allah, dan terima kasih juga buat semua masyarakat Indonesia, anakku Surya yang tuli mau wisuda S2-nya tanggal 13 Mei di Rochester Institute of Technology. Jadi saya lagi nabung, saya lagi banyak off air, karena mudah-mudahan saya bisa nemenin Surya bersama suami saya dia di wisuda S2-nya, karena kemungkinan dia nggak akan pulang ke Indonesia karena mau ngajar di Amerika. Karena kan di Indonesia belum ada kebijakan guru yang tuli bisa boleh mengajar, karena belum ada infrastrukturnya lah, belum ada fasilitasnya. Karena kalau di sana guru tuli bisa mengajar di sekolah inklusi dengan penterjemah isyarat. Jadi Surya sudah bilang izin untuk bisa bekerja di Amerika. Ini sekarang lagi baru selesai magang jadi guru high school, guru SMA tuli di Texas, untuk melengkapi tugasnya kelulusan buat wisudanya nanti. Dia 3 bulan di Texas baru selesai dari Januari. Nah, lanjut mau ngajar lagi di SMA di Los Angeles, high school tuli di Los Angeles. Mohon doanya masyarakat Indonesia biar Surya bisa berbagi ilmu, walaupun dia katanya meskipun nanti bekerja di sana tetap akan memperhatikan perkembangan teman-teman adik-adik tulinya di Indonesia supaya bisa mendapatkan beasiswa juga seperti dia gitu. Dia akan mencarikan jalan lah. Menempuh S2 kemarin berapa? S2 2 tahun, S1 2 tahun, tapi dia rencananya mau ambil S3 tapi masih dipertimbangkan. Buat PhD itu kalau dia bisa dapatkan lagi S3-nya, dia bisa ngajar kampus, dia bisa ngajar mahasiswa. Kenapa sudah fokus mengejar? Memang cita-citanya pengen jadi guru dia. Dari dulu memang cita-citanya ingin berbagi ilmu kepada adik-adik tulinya. Karena kan masyarakat Indonesia kalau sudah dikasih anak difabel tuh orang tuanya udah bingung. Orang tuanya nganggap atau keluarga besarnya udahlah gak usah sekolah lah, segini aja yang penting kerja, bisa kerja. Nah Surya nggak setuju karena dia sudah membuktikan bahwa peluang asal kita mau dan orang tua mendorong itu peluangnya banyak sekali. Saya tidak mengeluarkan uang apapun buat dia kuliah. Dia mencari beasiswa sendiri, apply sendiri gitu. Artinya jangan berpikir bahwa mentang-mentang anak artis, apalagi artis. Orang kaya juga belum tentu bisa nyekolahin anak dengan kondisi difabel kalau tidak ada semangat dari anaknya sendiri. Ini kan kemauan dari si anak, kemudian dorongan orang tua. Jadi jangan bicara, oh karena ini artis ada uang. Enggak, saya nggak mengeluarkan apa-apa buat Surya, dan mahal banget kalau harus menyekolahkan ke Amerika dengan S1 dan S2 itu hampir bisa 4-5 miliar sampai S2 gitu. Itu kalau bukan beasiswa dari Japan Foundation saya nggak tahu, karena ya memang rezekinya bukan beasiswa dari pemerintah kita tapi dari Jepang. Jadi mudah-mudahan pemerintah Indonesia juga membuka peluang buat anak-anak difabel bisa mendapatkan beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia. Karena LPDP saya dengar baru untuk S2 dan belum ada khusus buat orang tuli. Saya belum dengar. Mudah-mudahan ke depan jangan membedakan tuli atau dengar, disabilitas atau tidak, tapi bagaimana kemampuan. Karena kan beasiswa itu keluar setelah diterima oleh universitas yang akan menerima dia. Melihat perjuangannya sendiri, Bunda gimana nih? Apa? Sang anak kan yang tetap fokus. Wah, saya hanya bisa berdoa. Orang tua itu harus berbaik sangka aja, karena sudah saya buktikan berbaik sangka tuh Tuhan betul-betul mendengar doa kita. Karena doa yang terbaik buat anak tuh melebihi dukun manapun, kiai manapun, doa ibu buat anak.
Jadi jangan pernah berpikir bahwa minta didoain orang, iya bagus, tapi doa ibu kepada anak itu insya Allah sudah saya buktikan tidak ada yang tidak mungkin, nothing is possible. Surya waktu Tuli itu anak saya yang kedua, saya cuma bilang Tuhan saya yakin Engkau akan menyempurnakan, karena Allah itu pasti menyempurnakan umatnya. Cuma kan ada yang kelihatan, ada yang enggak, ada yang sempurna fisiknya tapi hatinya ada noda hitam, otaknya, pikirannya ada cacat, fisiknya nggak kelihatan. Nah saya bilang sama Surya, kamu tidak ada kurang, cuma kelihatan mata kamu kurang, nggak bisa dengar, tapi yang penting hati kamu bersih, kepala kamu sehat, kamu jadi anak yang bermanfaat buat sesama. Itu aja doanya. Jadi hati-hati kalau punya anak sempurna. Saya juga mewaspadai, kalau saya, anak-anak saya yang dengar itu saya lebih waspadai. Karena kadang-kadang orang tua lebih tidak peduli atau abai, anak saya udah sempurna, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah kena masalahnya di psikologis, di kepala, di hati, itu lebih membahayakan karena bisa membahayakan orang lain. Tapi sempat kemarin ada kesulitan sendiri nggak dari Surya untuk menempuh S2 kemarin? Itu kan cerita Surya itu kan sempat tertekan karena di usia 17-nya dia kan pegangannya kakaknya, dia belajar isyarat dari kakaknya meninggal, terus masa lalunya dari perpisahan orang tuanya, jadi banyak hal yang saya memaklumi gitu. Meskipun saya berjuang, berusaha untuk meyakinkan dia bahwa dia nggak kekurangan kasih sayang, tapi kan problemnya ada di dia sendiri. Dia boleh kecewa terhadap apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Kan saya tidak bisa masuk ke ranah psikologisnya dia, ke ranah jiwanya. Saya hanya bilang bahwa ibu fine, ibu baik-baik saja, kita berjuang bersama-sama. Tapi kan anak punya memori masa lalu, alam bawah sadar yang terus akan menghantui dia gitu. Tapi saya senang karena dia jujur bahwa dia sangat terganggu, dan saya bilang itu sehat. Kalau ada orang bilang tidak kecewa dengan perpisahan orang tuanya, bohong. Kalau ada orang yang bisa menerima dengan baik-baik saja kekurangan dirinya, itu bohong. Orang sempurna aja bisa depresi kok. Orang sempurna aja kalau putus pacaran bisa broken heart, atau di PHK bisa sakit hati, bisa patah hati, apalagi seperti Surya gitu kan, bertubi-tubi ujiannya. Tapi saya bilang itu sumber dari kekuatan kita. Kalau kita banyak diuji, banyak ditempa, itu kayak tanah liat yang lagi diulen untuk membentuk sebuah bencana yang bisa bermanfaat, bisa buat nampung air, bisa buat apapun yang kita butuhkan. Jadi hidup itu tetap berbaik sangka kepada Tuhan.